بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur sama-sama kita kembali perbanyak ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita bersama. Salah satu dari nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat kesadaran untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat kesadaran untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita kerjakan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan setiap kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita kerjakan, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita tidaklah sedang menzalimi Allah, kita tidaklah sedang menzalimi orang lain, tapi sesungguhnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Dan Allah pun tidak pernah menzalimi siapapun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia itu mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam hidayah dan istiqamah di dalam jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, kita semakin memahami sunnah-sunnahnya, bukan hanya sekadar wawasan, bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, tetapi harus diikutkan oleh aplikasi nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena sesungguhnya ketika kita hanya memahami ilmu, memahami Islam hanya sekedar untuk wawasan, hanya sekedar untuk ilmu, itu belumlah cukup. Karena ilmu yang kita miliki haruslah diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kata-kata iman itu sering diikutkan oleh amal. Innallazina amanu wa amilus salihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Maka iman itu tidak sampai di situ saja. Tetapi iman haruslah diikutkan oleh bukti nyata dari pernyataan keimanan kita itu sendiri, dan bukti nyata itu adalah pelaksanaan nilai-nilai iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk nadwah kita pada malam hari ini
saya sengaja ingin mengangkat persoalan yang tadi sudah kita singgung dalam mukaddimah itu, menanamkan nilai-nilai iman di dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Karena pergeseran nilai itu sudah semakin jauh. Pengaruh-pengaruh hidup yang dihadapi oleh kita hari ini itu memang membuat kita sadar atau tidak kita sadari sudah semakin menggiring kita semakin jauh dari nilai-nilai Islam atau dari nilai-nilai iman itu sendiri. Padahal setiap kali kita menjauh dari makna iman, maka sama artinya dengan semakin kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita mendekat kepada nilai-nilai iman, maka sama artinya dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang fardu atau dengan yang sunnah-sunnahnya, maka dalam sebuah hadis kan itu dikatakan, maka tangan kita adalah tangan Allah, kaki kita adalah kaki Allah, tapi ini jangan disalahpahami. Karena tidak mungkin tangan kita adalah tangan Allah. Maksudnya adalah tangan yang kita miliki tidak akan kita gerakkan kecuali untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita langkahkan tidak akan kita gerakkan untuk melangkah kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah satu hesta, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita dengan satu jengkal. Ketika kita ingin mendekatkan diri dengan melangkah, maka Allah akan mendekatkan dirinya dengan berlari. Begitulah kira-kira balasan yang akan diberikan oleh Allah, bahwa apa yang kita kerjakan akan diberikan ganjaran lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai iman di dalam diri dan keluarga itu adalah sesuatu yang mesti, adalah satu keharusan. Dan ini sebenarnya tema lama tapi tak akan pernah habis-habisnya untuk kita bicarakan. Sudah berapa kali kita mendengarkan kata-kata iman? Sudah berapa kali telinga kita diperdengarkan kepada itu? Maka ini lama ceritanya ini. Tapi tetap saja dibutuhkan kapan dan dimanapun kita berada. Iman dalam kehidupan itu satu kemestian. Itu satu keharusan. Baik secara pribadi ataupun keluarga, yang ujung-ujungnya nanti akan membuat ketentraman dalam satu komunitas, dalam satu kehidupan bermasyarakat. Kenapa demikian? Karena kehidupan bermasyarakat itu, komunitas yang hidup bermasyarakat itu adalah kumpulan-kumpulan dari keluarga-keluarga kecil. Kalau seandainya keluarga-keluarga kecil itu sudah dihiasi oleh nilai-nilai iman, maka yakinlah kehidupan satu masyarakat akan terasa aman, akan terasa nyaman. Karena iman dan aman itu kan satu akar kata itu. Iman, aman. Islam, salamah. Salamah itu kan selamat, itu bahasa Arab sebenarnya itu. Itu satu akar. Jadi ketika kita beriman, maka ujung-ujungnya adalah aman. Tetapi kalau tanpa iman, maka yang akan terjadi adalah kesembrautan, adalah ketidaknyamanan, adalah kekacauan, yang semua itu tidak ada yang menginginkannya. Iman itu adalah kontrol. Ketika nilai-nilai iman itu ada dalam satu keluarga, maka apapun aktivitas dalam keluarga itu ada kontrolnya. Dan kontrolnya adalah iman itu sendiri. Ketika mereka berbicara, maka pembicaraan mereka itu ada kontrolnya. Dan itu adalah iman.
Sehingga apa yang mereka bicarakan adalah satu kebaikan. Sikap, tindakan, aktivitas yang ada dalam satu keluarga itu akan dikontrol oleh imannya. Ketika iman itu ada, maka satu keluarga akan selalu berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang bapak keluar untuk mencari rezeki, dan bapak ini hidup di satu keluarga yang dihiasi oleh nilai-nilai iman, maka ketika ia mencari keluarga, ada kontrol yang akan selalu memelihara dia, sehingga dia selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang halal, karena imannya mengontrol dia untuk menyimpang mencari hal-hal yang haram. Seorang ibu rumah tangga, walaupun mungkin hanya ada di rumah, ketika ia dibekali oleh iman, nilai-nilai iman itu tertanam dalam diri dia, maka dia akan berusaha untuk menjaga rumah tangga dia, menjaga diri dan harta suaminya, karena kontrolnya adalah iman, sehingga iman yang tertanam dalam dirinya itu selalu menjaga dia untuk berbuat hal-hal yang tidak disenangi oleh syariat Islam itu sendiri. Maka kan ada standar solihah itu apa? Standar solihah itu ketika ia memelihara harta istrinya, harta suaminya, dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Apa mungkin baik, kita lanjutkan. Apa mungkin seorang ibu rumah tangga bisa tidak menjaga dirinya saat suaminya tidak ada di rumah? Bisa, dan sering terjadi. Sehingga perilakunya di depan suami berbeda dengan perilaku ketika tidak di hadapan suaminya. Jadi kalau seandainya yang dia takuti itu adalah suaminya, dia akan menjadi baik ketika suaminya ada. Tapi ketika yang ditakutinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meskipun suaminya itu tidak ada, tetapi dia akan tetap selalu berada dalam nilai-nilai kebaikan, karena iman yang menjaga dia. Fasalihatu qanitatun hafizatun. Kan qanitat hafizat. Tafsir dari kata-kata hafizat itu adalah menjaga dirinya dan menjaga harta yang ditinggalkan oleh suami yang diamanahkan kepada dia. Nah, jadi sekali lagi bahwa menanamkan nilai-nilai keimanan dalam satu keluarga adalah satu kemestian, satu keharusan. Bagi seorang kepala keluarga, tentu saja harus memulai dari diri dia sendiri sebelum kepada istri dan anak-anaknya. Kalau dalam Al-Quran kan dikatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Ini saya kira ayat ini sudah sangat sering kali diperdengarkan ke telinga kita. Jagalah diri dan keluarga kamu. Jadi diawali dulu oleh diri, lalu keluarga. Barangkali ada rahasianya, kenapa diawali oleh diri dulu baru keluarga. Karena kalau seandainya seseorang yang menyampaikan sesuatu, mengajak keluarga dia untuk berbuat baik, dia lidahnya akan terasa berat untuk menyampaikannya kalau seandainya dia tidak memulainya. Oleh karena itulah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika ia ingin menyampaikan satu hukum yang akan diterapkannya, maka ia panggil dulu keluarganya. Nih yang akan saya sampaikan dan ini yang akan saya terapkan. Kalianlah yang akan harus
lebih dahulu melaksanakannya sebelum orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Sebelum disampaikannya ke orang lain, dikumpulkannya Bani Abdul Muthalib itu, dikumpulkannya istri dan anak-anaknya. Kemudian ia menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Baik. Bagaimana cara Islam dalam menanamkan nilai-nilai keimanan ini dalam satu keluarga? Agama Islam sudah menanamkan nilai-nilai keimanan itu sebelum keluarga itu sendiri terbentuk. Coba bayangkan. Jadi bagaimana biar nilai-nilai iman itu bisa terpelihara, tertanam dan terpelihara, Islam itu sudah memulainya dengan cara sebelum keluarga itu sendiri terbentuk. Apalagi nanti ketika ia sudah terbentuk. Apa buktinya? Salah satu dari buktinya adalah dalam memilih istri. Kalau masih memilih kan belum jadi keluarga itu. Tapi baru mau dibentuk keluarga itu. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 ciri wanita, pilihan jatuh kepada wanita itu ada 4 hal. Tapi Rasul tidak memulainya dari agama. Rasul memulainya dari kebiasaan-kebiasaan orang Romawi, orang Rum dan orang Persia. Karena sebagian mereka ada yang memilih kecantikan, ada yang memilih harta, ada yang memilih nasab dan suku. Rasul awali dari yang 3 itu. Tunkahu al-mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi orang karena 4 hal. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali nasabiha, wali diniha. Perempuan itu dinikahi orang karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena suku dan bangsanya, kabilah terkemuka, orang bangsawan, dan yang keempat kata Rasul walidiniha, dan karena agamanya. Tapi Rasul memberikan penekanan di akhir hadis itu apa? Fazfar bizatid din taribat yadak. Tapi dari yang 4 ini, pilihlah yang dari sisi agama, taribat yadak, maka kalian akan tenang. Agama itu diletakkan dari yang 4 penyebab itu disebutkan yang terakhir oleh Rasulullah. Tapi penekanannya ada pada yang terakhir itu. Jadi kebiasaan orang selama ini karena ini, kecantikan, harta dan sukunya, tapi kalian pilihlah atas dasar agama, karena agamalah yang membuat kalian hidup menjadi tenang. Ketika nikah dengan seorang perempuan disebabkan oleh kecantikannya, maka kecantikan hilang, bubarlah satu keluarga. Ketika dinikahi dikarenakan oleh hartanya, ketika ia bangkrut jatuh miskin, maka hilanglah satu keluarga, pudar dia. Tapi ketika disebabkan oleh agama, selagi agama itu ada, maka satu keluarga akan tetap hidup nyaman. Ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur cara untuk memelihara nilai-nilai iman dalam satu keluarga sebelum keluarga itu sendiri terbentuk. Nanti kalau sudah terbentuk, ada lagi cara-cara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah jadi dalam satu keluarga. Bagaimana Islam itu mengatur bahwa yang laki-laki adalah sebagai pemimpin. Pemimpin dalam artian bukan otoriter, bukan diktator, tetapi tetap yang memimpin satu keluarga itu, yang kepala keluarganya itu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan.
Meskipun ayat itu sebenarnya memang mengarah kepada dalam satu tatanan keluarga. Yang menjadi pemimpin itu adalah keluarga, dan tak mungkin yang jadi pemimpin itu dua. Cari rezeki yang baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari cara untuk memelihara nilai-nilai iman. Ketika nanti anak sudah muncul, bagaimana Islam mengaturnya? Beri nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Ketika seseorang memberikan nama anaknya dengan umpamanya Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Penyayang, atau diberikan nama Abdul Karim, hamba Allah yang Maha Pemurah atau yang Maha Mulia, maka itu adalah doa agar anak itu menjadi orang yang sesuai dengan doanya itu. Berikanlah nama anak itu apa saja, asal dia punya makna yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan salah seorang sahabat, ditanyanya namanya. Siapa nama kamu? Kata sahabat itu Sa'ab. Sa'ab itu artinya sulit, susah. Kata Rasul, ganti nama kamu, ghayyir ismak. Diganti sama Nabi ketika itu Sahal. Jadi awal namanya adalah Sa'ab, sulit. Apa dia ingin hidup ini jadi sulit? Diganti sama Nabi, ganti nama kamu Sahal. Sahal itu artinya mudah. Jadi mudah-mudahan hidupnya dipermudah, dia memberikan kemudahan kepada orang lain. Diganti sama Nabi itu. Umar bin Al-Khattab ketemu dengan seorang, ditanya, nama kamu siapa? Syihab. Syihab itu artinya panah berapi. Siapa nama paman kamu? Ditanya Umar itu satu persatu, ternyata nama keluarganya itu nama-nama yang panas semua. Ada yang api, ada yang asap, ada yang pokok macam-macam namanya. Kata Umar, coba kamu pulang, sekarang rumah kamu sudah terbakar. Pulang dia rumahnya terbakar memang. Itu catatan sejarah menceritakan seperti itu. Jadi ternyata kalau ada orang mengungkapkan apalah arti sebuah nama, saya kira itu salah. Nama sangat berarti. Singkat, pendek mungkin, tetapi pada nama sesungguhnya itu adalah doa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika ada anak yang lahir, maka berilah nama yang baik sebagai harapan nanti ketika ia dewasa, ia sesuai dengan namanya. Walaupun paksa kadang-kadang membuktikan berbeda. Namanya baik, tapi perangainya berbeda dari namanya. Oleh karena itu, tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup dari sisi nama saja. Memberikan nama baik saja itu tidak cukup, tetapi harus diikutkan dengan tarbiyah imaniyah yang lain, didikan iman yang lain yang harus didapatkan oleh seorang anak. Maka kewajiban orang tua adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai iman itu kepada anak lewat pendidikan atau memilih pendidikan untuk dia, karena itu adalah tanggung jawab dia. Bagaimana ia memilihkan pendidikan yang baik, yang harus diawali oleh menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman, mengenalkan kepada anak siapa Tuhannya. Kan iman itu kan intinya itu. Di sini di mimbar ini pun sudah berkali-kali saya bilang bahwa inti dari iman itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita, yakin kita bahwa Dia itu Tuhan kita, kita adalah makhluknya. Dia Khalik kita, kita adalah makhluknya. Kan itu intinya. Nilai-nilai ini yang harus ditanamkan kepada anak, sehingga ketika ia dewasa dan ia mengenali Tuhannya, silahkan ia mau mempelajari apa saja asal itu baik,
Yang penting nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketauhidan itu sudah ada di dalam diri seorang anak. Kalau kita lihat kemajuan zaman hari ini, kadang-kadang tidak berbanding antara didikan yang didapatnya, didikan kebaikan yang didapatnya, itu tidak berbanding dengan pengaruh-pengaruh yang ada di sekelilingnya. Tidak berbanding. Kalau didikan dia dapat 20, pengaruh di luar ada 80. Maka hasil didikan yang 20 tadi tak bisa mengalahkan yang 80 ini. Lingkungan, pergaulan dia, kemajuan teknologi. Saya kira hari ini jarang anak yang tidak punya HP. Bisa dihitung hari ini anak yang tak punya HP. Persoalannya bukan boleh atau tidak boleh. Silakan saja manfaatkan itu kemajuan teknologi itu. Tapi ketika kemajuan teknologi itu tidak dibalut dengan iman, maka sering teknologi itu menjerumuskan. Dan itu janji orang Yahudi itu. Orang Yahudi pernah berjanji, apa janjinya? Teknologi kami akan mengalahkan teologi kalian. Itu janji orang Yahudi itu. Teknologi kami akan mengalahkan teologi kalian. Teologi itu akidah. Sehingga yang dipuja-puja hari ini kan teknologi kan? Wih, majunya orang Amerika. Begitu majunya orang Barat. Tetapi ketika satu kemajuan teknologi tapi tidak disampul oleh iman, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Internet umpamanya. Baru dia masuk SD sudah bisa dia buka-buka itu. Kalau dijadikan untuk yang baik, oke. Berapa banyak program yang baik di dalamnya. Tetapi yang mengarahkan untuk memilih yang baik itu siapa? Ada hati dia. Ada di sebelahnya orang tua dia. Ketika hatinya dibalut, disampul oleh nilai-nilai keimanan, maka pilihannya akan selalu jatuh untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya tidak disampul oleh iman, maka pilihannya akan jatuh kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa bahwa Allah selalu melihat, kalau kita lupa bahwa Allah itu selalu melihat, maka saat kita berbuat, kita tidak sadar bahwa Allah sedang melihat kita. Tapi kalau kita selalu yakin bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada, maka itu bisa menjadi filter dalam setiap pilihan-pilihan dan tindakan kita. Karena kita yakin bahwa kapan dan dimanapun Allah sedang melihat kita. Berapa banyak kebohongan yang terjadi lewat HP? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak sekarang di mana? Oh, maaf Pak, saya sedang di kantor bupati. Padahal dia di rumah. Apalagi kalau yang nelpon itu orang yang berjanji nagih hutang. Ini macam-macam alasannya ini. Gampang berbohong kan? Karena yang bicara tidak melihat dia. Tapi dia lupa kalau Allah ternyata sedang melihat dia. Berapa banyak kemungkaran terjadi lewat internet? Maka Islam sesungguhnya bukanlah kontra terhadap kemajuan-kemajuan teknologi. Tidak. Sekali lagi Islam tak pernah kontra dengan kemajuan teknologi. Justru Islamlah yang menganjurkan untuk semakin maju dalam ilmu. Bahkan ayat yang pertama turun saja adalah Iqra. Iqra itu kan berbaca, membaca artinya kembangkanlah ilmu pengetahuan. Bacalah semaksimal mungkin. Itu namanya mengembangkan ilmu itu, dan itu doktrin dari Islam. Tetapi semua bentuk kemajuan-kemajuan ilmu tadi haruslah selalu ada nilai-nilai akhlaknya. Maka semua bentuk ilmu yang dikembangkan dalam Islam itu haruslah ilmu yang punya nilai akhlak. Ketika ada satu ilmu tidak mengandung nilai akhlak,
maka itu tidak dibolehkan oleh Islam. Kenapa Islam melarang mempelajari sihir? Kan dilarang sama Islam. Kan ilmu itu, ilmu sihir namanya. Tapi Islam mengharamkannya. Kenapa demikian? Karena tidak ada nilai akhlaknya. Yang ada hanya nilai kesyirikan, unsur kesyirikan, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Ini yang harus kita sadari. Zaman hari ini, zaman kita sekarang ini, zaman yang memang sudah dipenuhi oleh berbagai macam fitnah. Itu yang rame-rame sekarang itu. Geng motor. Orang-orang yang saya tidak tahu dalam pikirannya itu apa. Disekap orang, diperkosa, motornya diambil. Kira-kira dalam pikirannya apa gitu. Ini kan kena jauh dari nilai-nilai. Ini 1-2 hari ini berita yang ada di televisi itu sekarang yang tapi anak-anak SMP seperti yang di Jawa Timur kan ada yang diberitakan sekarang yang di TV One itu orang-orang yang umur belasan tahun dia jadi mucikari coba. Mau dibawa kemana generasi kita ini? Mau diarahkan kemana masyarakat kita ini? Lalu barangkali akan muncul pertanyaan, kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab semuanya. Kalau dia punya ayah dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau dia belajar di sekolah, guru dia bertanggung jawab terhadap dia. Terhadap masalah ini maksudnya. Sebagai hidup dalam satu komunitas masyarakat, ada pemimpin yang ditunjuk. Pemimpin bertanggung jawab terhadap itu. Dia sebagai pribadi bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri. Karena di hadapan Allah yang bertanggung jawab itu bukan orang lain, tapi diri dia sendiri. Nah, ini nampaknya permasalahannya memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi salah satu dari solusinya bisa saja dengan membaca ulang tentang konsep pendidikan kita sendiri. Kalau dulu yang berbuat seperti itu rata-rata orang-orang dewasa, kok tiba-tiba hari ini muncul berita yang mengejutkan? Ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tapi dilakukan oleh orang-orang umur belasan tahun. Mari kita kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Mari kita kenalkan Rabb-Nya. Karena dalam pendidikan kita kan kadang-kadang juga tidak mengarah ke sana, tidak terintegrasi. Dulu saya ingat waktu di SD itu diajarkan oleh guru-guru bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air, tidak bisa hidup tanpa oksigen. Tapi tidak pernah dikenalkan ke kita siapa yang menciptakan air, siapa yang menciptakan oksigen itu. Tidak dikenalkan ke kita itu. Jadi seolah-olah yang membuat kita hidup itu adalah oksigen itu. Padahal yang membuat kita hidup adalah yang menciptakan oksigen. Sekarang ibu-ibu kalau beli susu untuk anaknya dilihat komposisinya. DA, DHA ini meningkatkan kecerdasan anak. Jarang yang melihat komposisinya halal atau tidak. Jadi yang dikejar kan kecerdasan anak. Tapi yang harus dilihat sebenarnya ini halal atau tidak. Kalau tidak halal tidak usah dibeli, walaupun mencerdaskan. Nah, di Jepang itu ikan itu kadang dimakan mentah-mentah karena katanya lebih meningkatkan kecerdasan daripada dimasak. Kalau dimasak dulu hilang ininya, itu kandungan-kandungan yang membuat orang jadi cerdas itu hilang. Jadi makan mentah-mentah. Tapi bagaimana dengan Islam? Maka jangan pernah silau dengan kemajuan-kemajuan yang mereka raih, tapi kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika yang mereka raih itu dibalut dengan nilai-nilai iman. Tapi kalau tidak ada nilai iman,
secanggih apapun mereka di mata Allah, yakinlah itu bukan sesuatu yang menakjubkan, tapi justru sesuatu yang membuat kita menjadi terkebelakang. Salah seorang wartawati Amerika pernah ditanya di Mesir. Ini diceritakan oleh Muhammad Qutb dalam bukunya An-Nafs wal Mujtama'. Pertanyaannya begini, apa standar majunya seseorang di Amerika? Ini wartawan ini ditanya nih. Orang Amerika ditanya oleh wartawan di Mesir gitu. Apa standar maju atau tidak majunya seseorang di Barat, di Amerika? Apa jawabannya? Standarnya adalah semakin banyak dia menggunakan watt listrik, berarti dia semakin maju. Itu standar maju itu di Amerika. Itu jawaban dia di hadapan para wartawan di Mesir. Umpamanya handphonenya 5, dapurnya semuanya elektrik, kamar mandinya elektrik, tinggal pencet-pencet aja keluar semuanya. Colok ini, colok itu, masak yang ini. Kan banyak ngabisin watt tuh. Semakin banyak dia menghabiskan itu setiap hari, itulah orang yang maju. Tapi ketika ia tidak mengerti apapun dalam hal-hal teknologi, itu tidak maju itu. Kira-kira standar yang disampaikannya itu bisa diterima atau tidak? Bagi saya tidak. Karena dia telah mengukur nilai-nilai kemanusiaan lewat material. Itu tidak bisa. Maka mengukur nilai-nilai kemanusiaan dengan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Bukan dengan standar-standar penggunaan watt seperti tadi. Kalaupun handphonenya 5, semua dapurnya elektrik, tukang pijitnya juga mesin, tapi dia muncul sebagai sosok yang pembohong, muncul sebagai sosok korupsi, muncul sebagai sosok yang tak beradab, maka itu bukan maju di mata Allah. Ada orang kampung, tidak bisa dia buka SMS, tapi nilai-nilai kejujuran itu ada di hati dia. Ketika ada makanan, ini halal apa tidak ya? Udahlah daripada ragu-ragu, tidak saya makan. Kadang halal tuh, itu kan syubhat namanya. Tapi dia tinggalkan. Ketika ada sesuatu yang bukan hak dia, bukan milik dia, tak pernah dia berminat untuk mengambilnya. Meskipun dia tak mengenali teknologi apapun, maka dialah yang maju di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, jawaban di hadapan para wartawan oleh orang Amerika tadi saya kira tidak bisa dibenarkan. Meskipun barangkali mungkin antara kita akan berbeda dalam menjawabnya, tapi saya secara pribadi tidak sepakat dengan standar yang diberikannya. Karena mengukur nilai-nilai kemanusiaan lewat kemajuan materi. Padahal nilai-nilai kemanusiaan ukurlah lewat iman, ukurlah lewat sejauh mana adab-adab akhlaknya bisa meningkat, maka itu membuat dia menjadi seorang yang maju. Alangkah baiknya kalau dua-duanya bisa. Dia muncul sebagai seorang yang beradab, sebagai orang yang berakhlak, bertauhid, tapi dia raih dunianya. Maka sosok-sosok seperti Utsman ibn Affan, sosok-sosok seperti Abdurrahman ibn Auf, itu bukan orang miskin itu, tapi kaya dan dia zuhud. Maka zuhud itu tidak identik dengan miskin. Bahkan yang bisa zuhud itu justru orang kaya. Orang miskin zuhud wajar. Memang dia miskin. Zuhud itu kan apa? Meletakkan dunia di tangan, gitulah kira-kira.
Tidak meletakkan di hati. Punya dia semuanya. Dia kalau dunia diletakkan di tangan, gampang dia taruh kemana aja. Taruh panti asuhan ini, taruh sekolah ini, taruh sini. Kalau di tangan. Tapi kalau di hati, susah keluarnya. Maka zuhud itu bukan untuk orang miskin. Justru yang bisa zuhud itu adalah orang kaya. Maka Utsman ibn Affan kaya dia. Tapi zuhud. Maju dia. Tapi dia tetap menjaga nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai-nilai keimanan adalah satu kewajiban untuk kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada keluarga kita, agar satu keluarga menjadi baik. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu poin lagi. Waktu Isya sudah masuk. Kenapa harus iman? Kenapa harus iman? Kenapa bukan yang lain? Ini barangkali bisa kita lanjutkan insya Allah setelah salat Isya, sebelum kita melakukan berdiskusi atau bertanya jawab. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.